bisa mempersatukan dunia Arab yang begitu macam-macamnya, gobail per gobail, sifatnya yang berbeda, tapi bisa disatukan oleh Rasulullah SAW. Kita selaku anak cucunya dan kita selaku pewarisnya, mampukah mempersatukan umat ini? Berat, tidak semudah. Dan mampukah kita mempersatukan bangsa ini sebagai suri tauladan, membawa misi-misi rahmatan lil alamin? Rasulullah hijrah bukan tuntutan perut atau takut karena ditekan kafir Quraisy dan sebagainya. Tidak, Rasulullah itu tidak mempunyai sifat takut. Takutnya Rasulullah cuma satu, hanya kepada Al-Khaliqul Akbar, Al-Azizul Ghaffar, Al-Adimus Sattar. Tidak ada yang takuti. Hijrahnya Rasulullah perintah wahyu. Allah Ta'ala telah menyediakan lapangan untuk membuka secara kompleks, bukan skup yang kecil. Kalau di Mekah skupnya kecil, kotanya ritual, tapi lebih besar apabila dibuka di Madinah, karena di Madinah ada apa? Ada hubungan yang disebut Jalan Sutra dari mulai Yathrib sampai ke timur jauh 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Maka dunia perdagangan oleh Rasulullah dibuka di Madinatul Munawwarah. Bukan terus masuk hijrah, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Tapi takbirnya diangkat, Allahu Akbar, bangun supermarket. Bagaimana ekonominya supaya maju? Bukan sedikit-sedikit jihad. Bagaimana mengangkat ekonomi? Allahu Akbar, supaya fuqara wal masakin tidak kelaparan. Allahu Akbar, bagaimana yatim piatu kita tidak putus sekolah. Allahu Akbar, bagaimana mahasiswa kami yang otaknya berlian, jenius, tapi putus di tengah jalan, padahal IPA-nya bagus, mampu menjadi dokter, mampu menjadi ahli IT, karena money tidak ada, kekurangan. Harusnya dari sini kita bangkit, Allahu Akbar, jangan sampai putus sekolah. Itulah. Maka kita junjung, ganti pedangnya pedang intelektual, ilmuwan, dan menjadi pedang pemersatu. Setelah Rasulullah tidak ada, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah Imam Ali bin Abi Thalib, sekarang kalau mau cerita Imam Ali bin Abi Thalib agak takut. Mau cerita hadis-hadisnya yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim pun, sampai mau membaca hadis Ahlul Bait. Ini tariku fikum tsaqalain kitabullah wa hidrati Ahlul Baiti, dan kita akan membacakan nama ahli baiti kamatsali safinatin wa man raqibaha najah. Takut kalau dituding oleh kelompok lain. Akhirnya secara tidak langsung orang mau membaca riwayat hidup Imam Ali bin Abi Thalib takut. Oh, jangan-jangan Habib ini ada pengaruh Syiah rupanya. Paling enak kan ngecap. Jangan, Beb. Kita bicara Imam Ali, jangan-jangan bau Syiah. Inilah cara menyetop, akhirnya manaqib Imam Ali hilang. Lambat laun. Ahlul Baitnya pun hilang lambat laun. Dengan modal kalimah Syiah. Sebab senjata paling ampuh untuk menghabisi Ahlul Bait, angkat itu tadi. Sadar atau tidak? Dan bagaimana cara memecah Ahlul Bait? Dengan Ahlul Bait, benturkan antara sama mereka. Nanti kalau sudah Ahlul Bait yang sunnah wal jamaah, benturkan dengan Nahdlatul Ulama, sehingga supaya Nahdlatul Ulama tidak suka dengan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat itu. Ini yang saya khawatirkan. Maka
setelah Imam Ali bin Abi Thalib tidak ada, muncul kelompok raja pertama Bani Umayyah. Berapa tahun? Wassalam, tumbang. Bani Abbas stop, ngangkat. Sampai Baghdad terkenal 1001 malam. Imam Idris, Al-Imam Idris, seorang wali besar, ulama besar, bin Abdullah Al-Mahid, bin Hasanil Muthanna, bin Hasanu Sibli, bin Ali bin Abi Talib. Al-Imam Idris, datuk daripada Imamun Al-Abil Hasan Ali Syadili, datuk daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Imam Idris adiknya kakeknya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terpaksa lari ke Maroko. Karena apa? Ditekan oleh Bani Abbas. Contoh, sing ditekan iku sapa, sing nekan iku sapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Berdirilah Al-Imam Idris, tapi lainnya tumbang pengaruh Bani Abbas dan Bani Umayyah, selesailah sudah. Apa sebab? Tidak kita pelajari. Itulah di zaman ini.